mencapai tujuan akhir hidupnya, yaitu kembali kepada Allah Sang Penciptanya. Pada tema pertemuan kedua ini kita diajak untuk memiliki sikap berbela rasa dan peka terhadap sekitar kita, khususnya mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, disabilitas. Mari kita doakan bersama-sama doa pembuka. Allah pencipta kehidupan, kami bersyukur diciptakan seseorang dengan gambar. Semoga dengan menemukan dan memperlukan manusia pasca ini, kami mampu bertindak dan melakukan kehendak-Mu dengan memberikan pertolongan dan bantuan kepada mereka yang lebih membutuhkan daripada kami. Di tengah pergumulan kami sehari-hari yang juga tidak mudah, biarlah kami menjadi perpanjangan kasih-Mu, menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama ciptaan-Mu, agar kami mampu menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Ya. Kamu tak butuh banyak uang untuk membantu orang lain. Kamu hanya membutuhkan hati untuk membantu mereka. Kalimat motivasi ini menjadi salah satu prinsip dari polisi Kediri bernama Aibtu Suryono. Bagaimana tidak, dia selalu menyiapkan sekantong beras di jok motornya ketika menjalankan tugas. Tujuannya hanya karena ingin membantu warga kurang mampu yang ditemui di jalan. Bagaimanakah kisah inspiratif polisi ini? Saat ditemui ketika menyalurkan bantuan kepada warga, polisi Kediri Aibtu Suryono tampak selalu bersemangat. Bagi dia, membantu sesama tak harus dengan jumlah yang besar maupun menunggu memiliki harta berlimpah. Dia bahkan memulai kegiatan sosialnya hanya dengan sekantong beras yang selalu disediakan di jok motor. Beras itu kadangkala disiapkan dari rumah maupun membeli di toko ketika perjalanan ke kantor. Ujar Suryono pada Sabtu 16 April 2022. Pria berusia Harus diatasi bukan dengan cara sporadis atau spontan, tapi membutuhkan perencanaan dan kegiatan yang terkontrol, sistematis, efektif, tepat guna, dan harus dievaluasinya. Seperti tadi ya, harus di survei dulu ya, dicek recek dulu, kemudian disurvei lagi, dievaluasi lagi. 2. Menekankan prinsip-prinsip solidaritas dan kerjasama dalam rangka mengatasi berbagai kontradiksi sosial. Relasi antara modal dan kerja harus diwarnai oleh semangat kerjasama. Quadragesimo Anno, Paus Pius ke-11 1929. Maksudnya gereja harus bisa menjalin kerjasama ke dalam maupun keluar dengan pihak-pihak lain seperti masyarakat, pemeluk agama lain, LSM, dan pemerintah. 3. Gereja dipanggil dalam kebenaran, keadilan, dan cinta kasih untuk bekerja sama dan membangun bersama semua orang sebagai sebuah persekutuan yang sejati. Maka pertumbuhan ekonomi tidak akan dibatasi lagi pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia, tetapi juga akan memajukan martabat mereka. Maksudnya, tujuan dari semua kegiatan sosial gereja adalah memulihkan martabat manusia yang rusak oleh kemiskinan dan keterbatasan, ya tadi ya, karena ekonomi dan destabilitas, ya. Jadi bukan hanya mensejahterakan mereka, tapi lebih dalam lagi adalah memulihkan martabat manusia. Manusia itu terlahir baik, kondisi baik, hatinya baik.
Jangan sampai rusak oleh karena kemiskinan sehingga dia jahat, atau karena dia cacat akhirnya jahat. Itu ya maksudnya. Oke, mari kita dan kesehatan. Mau pangan, berbagi nasi bungkus kepada pengemudi ojek, tukang sampah, tukang parkir, berbagi sembako. Tadi kisah ya. Kemudian menggunakan lahan kosong untuk penyediaan pangan. Nah, ini kebun kita nih. Kebun kita ini. Ini besok boleh nih dipanen nih ubinya. Ubinya udah waktunya dipanen. Udah. Ya. Bisa dibagi-bagi besok saat kerja bakti. Kemudian sandang, berbagi pakaian layak pakai. Mungkin banyak dari kita udah bongsor-bongsor. Banyak yang sempit ya, masih bagus. Coba disisihkan untuk dapat disalurkan kepada yang membutuhkan. Papan sudah rumah tidak layak huni. Kita di sini tetangganya semua rumahnya layak huni. Dalam benar kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa penutup kita doakan bersama-sama. Allah Bapa yang penuh belas kasih, semoga komitmen yang telah kami ambil dan rencanakan dapat membuahkan hasil dan berguna bagi saudara-saudara yang belum dapat memperoleh kesempatan hidup layak, khususnya dalam hal perlindungan sosial, sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Semoga kami yang terlibat dalam hal ini menjadikan kami semakin dekat kepada Putra-Mu, Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita selalu diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam nama Putra dan Roh Kudus. Kita nyanyikan lagu Kasih halaman 43. Ya, mari.